gimana sih orang muda itu bisa terekrut gitu. Banyak hal yang mempengaruhi. Ya. Enggak, bukan cuma kemiskinan. Orang Indonesia itu udah biasa miskin. Jadi jangan tuding kemiskinan sebagai penyebab orang menjadi teroris. Banyak kok orang Indonesia yang miskin tapi nggak jadi teroris. Ya prihatin. Ternyata ini masih terus terjadi. Kita percaya aparat keamanan kita sanggup menangani persoalan ini. Ancaman bom sudah banyak terjadi. Cuma persoalannya bukan bagaimana menangani ketika ancaman bom itu terjadi. Antisipasi. Kita kan tahu ya, aparat kita sudah paham banget peta jaringan teroris atau jaringan para pembom itu seperti apa. Mereka paham kalau di seminar-seminar itu kan mereka mempresentasikan peta MIT, peta JAD, peta apapun jaringan itu, selalu mereka bisa mempresentasikan itu. Cuma kok kecolongan terus gitu. Kita nggak bisa melihat, oh ternyata yang jadi korban adalah pembomnya itu sendiri. Ya enggak, itu bukan korban. Mereka memang niatnya begitu. Oh ada 9 orang yang luka-luka. Mau luka apapun selama bom itu terjadi, ya itulah ancaman. Oh kita tidak takut, siapa bilang gak takut? Lo gak takut bom itu meledak di depan rumah lo? Takut lah, gue takut. Gue gak mau kena bom. Gitu. Oh ternyata itu kan cuma ancaman. Itu kan pengalihan. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Mau pengalihan, mau benar-benar ancaman teroris, ya faktanya ini masih terjadi di tengah aparat kita yang memang sering mempresentasikan bahwa jaringan teroris itu sudah mereka pahami cara kerjanya, ya. Ya kita ingat dari kasus-kasus sebelumnya lah, penusukan Wiranto, bom Bali dan sebagainya, Surabaya, Tamrin, itu kan cepat sekali dibekuk ya, dan ketahuan jaringannya, sampai ketahuan ini orang ada di mana. Ya bukan itu, antisipasi biar itu nggak terjadi, atau bagaimana caranya biar itu memang benar-benar mati. Sebab ini kan masyarakat kita tuh udah paham loh, masyarakat kita udah ngerti bahwa yang melakukan bom bunuh diri itu bukan mewakili agama, ya, tidak mewakili Islam, itu bukan orang Islam. Oke, memang mereka mengatasnamakan Islam, tapi kan masyarakat paham bahwa oh ini memang teroris gitu loh. Dan masyarakat kita juga nggak bisa diadu domba. Wah ini kayaknya umat Islam bikin ulah dan ingin perang dengan umat Katolik misalkan kayak gitu, atau umat Kristen atau Nasrani secara umum. Enggak, masyarakat kita tidak sebodoh itu. Jadi kalau jaringan pembom itu berpikir masyarakat akan menganggap bahwa ini adalah perbuatan umat Islam Indonesia, ya enggak. Masyarakat Indonesia itu sudah cerdas. Jadi kalau lo masih main kayak gini, masih main bom, aduh ketinggalan banget. Ya. Sementara di tempat-tempat lain mainnya udah yang macam-macam. Gitu.
Iya, kita sebagai warga masyarakat juga mesti meningkatkan kewaspadaan sih. Ya memang kita nggak bisa menyalahkan aparat keamanan, meskipun memang ini tanggung jawab mereka. Mereka punya budget yang besar untuk menangani kasus-kasus terorisme, kasus ancaman terhadap masyarakat. Tapi ya kita juga harus sadar juga, masyarakat sebagai masyarakat waspada, curiga gitu. Dan gimana sih orang muda itu bisa terekrut gitu. Banyak hal yang mempengaruhi. Enggak, bukan cuma kemiskinan. Orang Indonesia itu udah biasa miskin. Jadi jangan tuding kemiskinan sebagai penyebab orang menjadi teroris. Banyak kok orang Indonesia yang miskin tapi nggak jadi teroris. Kita hitung aja berapa banyak indeks kemiskinan di negara kita saat ini. Apakah semuanya itu menjadi teroris? Enggak. Jadi enggak cuma itu. Banyak hal lain yang memengaruhi ya, terutama memang doktrin kebencian terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia yang tebang pilih, korupsi yang masih terjadi, kesewenang-wenangan aparat ataupun pejabat di daerah, dan banyak hal yang membuat orang itu bisa terekrut ya, terutama perubahan mindset, perubahan perilaku yang mereka dapat, yang disuntikan dengan doktrin-doktrin bahwa agama adalah hal terbaik yang harus diperjuangkan. Gimana menanamkan kebencian terhadap pemerintah. Nah, di sini kita ya mesti peduli juga gitu sebagai warga masyarakat apabila kita menemukan sekelompok orang yang memang ciri-cirinya memiliki paham yang memang memiliki ajakan kebencian saja terhadap pihak lain, ya itu harus sudah mulai waspada. Intoleran ya waspada gitu. Mengajak untuk membenci terhadap pemerintah ya waspada. Bukan berarti kita nggak boleh kritis. Kita wajib kritis, cuman mengkritisi beda dengan membenci kan. Jadi kita mesti banyak-banyak pahamlah tentang bagaimana karakteristik orang yang memang sudah bergabung di dalam sebuah jaringan yang menghalalkan segala cara ya untuk tujuan-tujuan yang utopis. Membuat anak-anak muda ya pakai logika lah ya. Kalau lo memang ditawarkan menjadi pengantin, lo pikir aja simple gitu. Kenapa pemimpin lo, kenapa orang yang nyuruh lo nggak berani melakukan itu? Kenapa lo yang disuruh gitu? Lo tuh cuman pion. Oke. Selamat bekerja Densus 88. Selamat bekerja intelijen Indonesia yang hebat. Dan tunggu aja